Wa qala aidan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur uli natipak hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siwa pada ngicanin ita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah le malam hari makin niki mau ita pada berjtima berkumpul dalam rangka pada bermudzakarah mengkaji hukum-hukum syarak le dalam agama Islam sebagai tuntunan dan persiapan tali dalam tapadang gawe ibadah uli natipa Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwa pada bimbing ajar ita serta siwa merjuangan agama Islam niki, sehingga alhamdulillah wa syukurillah sampai saat makin niki mu ita pada nikmatna kemerdekaan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Jadi le malam hari makin niki seperti biasa untuk malam niki insyaallah si takaji dulu nengka sebentar tentang masalah ilmu tasawuf. Itu kitabnya Iqazul Himam, syarah daripada kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibatul Husni rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah mursyid yang keempat dari tarekat Syadziliyah, tarekat yang didirikan oleh Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, seorang wali kutub yang berketurunan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke telanjutan ya terus tentang masalah hukum-hukum fikih, insyaallah terbahas tentang sunat-sunat le dalam sembahyang. Si pertama terbahas kedi tentang kitab Iqazul Himam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif qala Syekh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ajibatul Husni rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa islahus sarair bi thalathati umurin, dan untuk memperbaiki sir itu dengan 3 cara. Jadi syariat tarekat hakikat sini, syariat sino untuk tak pada mereka awak ta, tarekat sino untuk tak pada mereka atenta, kemudian hakikat sino untuk tak pada mereka rahasyanta atau nyawanta. Caranta mereka awak ta dengan cara syariat sino itu dengan 3 cara. Dikatakan wa islahul jawahiri bi thalathati umurin, untuk memperbaiki badan itu melalui jalan syariat itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah bit taubati, yaitu dengan taubat, wa taqwa, yang kedua dengan takwa, yang ketiga adalah wal istiqamah, dengan istiqamah. Berarti telu ini caranta meleki awak melalui jalan syariat. Pertama dengan taubat, kedua dengan takwa, si ketelu dengan istiqamah. Ini mudah-mudahan boy sinten deh. Kemudian si kedua itu tarekat. Tarekat sino fungsinya adalah wat tariqatu li islahud dhamair. Tarekat sino atau tareqah sino fungsinya adalah untuk memperbaiki dhamir. Apa arti dhamir? Dhamir sino aran lain langan ate. Maka tarekat itu fungsinya adalah untuk li islahil dhamair ay li islahil qalbi, untuk memperbaiki hati. Jadi tarekat sino fungsinya untuk memperbaiki hati. Wa islahul qulubi ayyad dhamiri bi thalathati umurin, dan caranta pada mereka atenta atau mereka batinta sini melalui jalan tarekat sino dengan 3 cara. Di antaranya pertama adalah bil ikhlasi, dengan ikhlas. Si kedua wasidqi, dengan jujur.
Si ketelu waktu makninati dengan tumakninah alias tenang. Ini telu caranta mereka atenta melalui jalan tarekat. Pertama ikhlas, si kedua jujur, si ketelu tumakninah atau tenang. Nah, ngumbe gambaran tenang sini ketika tamu ujian tenang, ketika tamu nikmat tenang. Ngumbe caranta kita tahu tenang, ini sekedar teori doang deh, mudah-mudahan nabawi sita. Sekedar teori doang. Sita gita sino ndekna pendatangna tegita. Ita ketika tamu ujian sino apana kita ta pendatangna. Rupa ujian itu yang kita lihat. Ujian itu ada 5 rupa. Ara 5 ruana ujian sino jelasangna si Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah pingkat manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf, wala nabluwannakum bisyai'in, wala nabluwannakum, dan kami telah menguji kalian. Apa kadungan jeta si Allah Ta'ala bisyai'in, dengan sesuatu. Nah sesuatu yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menguji manusia dalam konteks ayat niki ara 5. Yang pertama minal khawf, rasa takut. Takut singgung beno kenana segala macam takut. Takut miskin, takut teri. Nah misalnya kita jadi pejabat takut kita teri. Takut segala takut. Pokoknya wang nyasang kah? Deh. Yang kedua walju', rasalah lapar. Teman-teman kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina itu kelaparan melanda mereka. Itu ujian. Walju' wa naqsim minal amwal. Si ketelu adalah kekurangan dua banda. Miskinlah. Wal anfus, kemudian kekurangan jiwa alias kematian, si keempat. Si kelima adalah wasamarot, seda. Tatala tanta datang wereng seda padeno. Ujian juga. Nah orang yang mendapatkan salah satu di antara yang 5, atau orang yang diuji oleh Allah Ta'ala di antara salah satu di antara yang 5 ini, maka hendaknya dikatakan wabasyirus sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang orang-orang bersabar. Siapakah orang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, dengan si apabila tertimpa isi musibah, qalu, no, tene kuncina. Qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kan gitana sekedar konteks dang nih. Kita ketika nemu musibah dang dengan ketika nara kematian dang kok tengenang inna lil. Padahal ujian ayat sebelumnya itu tidak hanya menghitop, tidak hanya membidik masalah kematian, tetapi yang dibidik minal khawf, kedua wal ju', ketelu wa naqsim minal amwal, keempat wal anfus, yang kelima was samarat. Seharusnya ketika na seda tetatala tanta innalillah. Ketika tetakut isi tu sela, seharusnya tengenang innalillah. Lagu mesak-mesak kematian dang kok tengenang innalillah. Padahal konteks ayat ini seluruh ujian yang 5 itu disuruh kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari sisi ucapan. Tetapi coba kita perhatikan qalu, perhatian engkapna maknana inna lillahi sini. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya inna lillahi, sesungguhnya kita lillahi, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kita apa maksudnya itu? Segala-galanya. Nah, dalam hal sentene ternyata suruhna kita nguleangna langgitana langan Allah, tulak langan Allah. Datang langan Allah, tulak tipa Allah. Nah, letene pandangan no, tumak ninah no. Engkau ini susah, mohon maaf ini sekedar teori dang be. Mudah-mudahan nabawi sita. Engkau ini susah, engkau ini senang, sehingga bentuk ujian
barang bentuk nikmat no kita ta. Sehingga ketika ta mau ujian ndara angan kita hidup idapna. Ketika ta mau nikmat ndara angan ta mati kita milih mati. Padahal tagin mati dong selapu ta. Sehingga apa no kita ta pendatangnya kita ta rupa yang datang yang kita lihat. Mana rupa yang datang? Ujian. Kemudian nikmat. Ndek tara kita langan datang. Langan datang padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sini yang bada ita bahwa langan datang langan Allah latipakna tulak juga Allah. Maka ketika ta mampu kita sumber atau langan datang bukan melihat rupa yang datang, nah disinilah akan muncul yang namanya tumakninah. Apa arti tumakninah? Tenang. No. Tak mau ujian, tenang. Mau nikmat, tenang. Karena apa? Ndek na ujian, ndek na nikmat no kita ta langan datang. Jadi pada daruana. Akan le sebutangna le dalam kitab apa syarah daripada kitab matan ketiga dari kitab Khamsatun Mutun itu matan Kharidatul Bahiyah itu dikatakan wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balai sabura engkatna dan jadikanlah dirimu ketika mendapatkan nikmat itu bersyukur dan ketika mendapatkan musibah itu hendaknya bersabar tapi masih tingkat syariat sesungguhnya ini. Kalau orang yang sudah masuk pada tingkat tarekat, itu ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Juga mendapatkan musibah bersyukur. Karena nikmat dan musibah itu satu langana datang, sinda tengangna sinon di narak lain hanyalah Allah. Nah, sekek gita nah yang kona muncul yang namanya tumakninah. Yang ulang caranta mereka atenta melalui jalan tarekat sino arak telu. Si pertama dengan cara ikhlas, si kedua dengan cara jujur, si ketelu dengan cara tumakninah. Nah niki si kedua. Kemudian si ketelu tarekat sini fungsina apa? Wa islahus sarair. Hakikat si ketelu hakikat sini fungsina untuk memperbaiki sarair rahasia atau nyawa. Nah, itu lain engkatna ceritanya itu dalam keterangan dalam kitab Tambihul Ghafilin karangan Abu Laith As-Samarqandi itu disebutkan bahwasanya sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala itu roh ini tidak tahu apa-apa selain Allah. Mesa-mesa nenek tahu nah. Mesa-mesa Allah Ta'ala tahu nah. Ndek na tahu aran alam, ndek na tahu aran malaikat roh sini. Mesa-mesa Allah Ta'ala jamaah tahu nah. Tapi ketika lembaga Adam ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala, turun roh sino mulai langan ubun-ubun nangkat nah. Ketika turun melalui ubun-ubun maka mulailah berpikir otak. Turun roh sino tipa mata mulai ya begita na selapu alam sini arak langit arak bumi dan seterusnya. Turunnya roh sino tipa telinga tahu ya berdengar dengerangna suara jeritan api neraka dengerangna suara-suara tasbih para malaikat-malaikat. Kemudian turunnya roh sino tipa hidungna tahu yang hidup mambun surga. Malik turun terus roh sino tipa todokno na letene kok na muni ya terus todok karena otak berpikir, mata begita, telinga berdengar, hidung mencium, berpikir ya terus ternyata sesuatu selain langan Allah karena sehingga kita kan bumi langit ini alam sekitarnya kemudian dengarnya tasbih malaikat barang suara jeritan orang-orang yang ada di api neraka. Padahal neraka manusia saat ini kan agung nongkut ceritanya keterangan. Nah, sehingga Nabi Adam manusia pertama. Nah, sehingga ketika turun roh sino tipa todok lon muni todok no apa ongkatna
ternyata sesuatu selain daripada Allah, karena letono langan mulai terhijab nyawa sini dengan Allah Ta'ala, yang menghijabnya adalah jasad. Yang menghijabnya adalah jasad. Turun roh sino tipa tenggorokan nol keseku yang katnya cerita. Keseku kesekak ya Nabi Adam alaihi salam kuna tokolang 5 huruf isi Allah Ta'ala, pas ya nokolang langsung los turun roh sino tipa tenggorokan sugul terus 5 huruf sino dengan lapat alhamdu. Baksinglah Nabi Adam alaihi salam, sehingga jadi tasyri', jadi syariat yang litasi jadi umat baginda Rasul ketika tebaksing sunnat tanganang alhamdulillahi rabbil alamin. Ini asal muasal katanya. Terus mesra selapu roh sino tipa selapu awak sini. Mesak 2 anggota ndek natamain isi roh, yaitu bulu barang kuku. Bulu ndek barang kuku ndek natamain engkatna. Tapi ara keterangan dah termasuk gigi engkatna. Ndek natamain roh isi, ndek natamain isi roh. Nah, bulu sini ndek natamain roh yang kok tegunting ditulah sakitan. Kuku sini kok temen bontong ya, yang muntah bontong dia tulah sakitan katna. Yang yang umbe kok nangano sehingga dia nolak tamainnya si roh engkat. Nah, jelasan kita. Maka untuk memperbaiki dan mengembalikan kesucian daripada nyawa atau rahasia ini, maka hendaknya kita memperbaikinya melalui jalan hakikat. Tara caranta mereka atenta melalui jalan hakikat sino katna wa islahu sarair bi thalathati umurin, dan hendaknya memperbaiki nyawa atau rahasia itu melalui jalan hakikat dengan tiga cara. Yang pertama adalah bil muraqabati, dengan jalan muraqabah. Si kedua adalah wal musyahadati, dengan jalan musyahadah. Si ketelu adalah wal ma'rifati, dengan jalan marifat. Nah, telu cara tengkatna, pertama muraqabah, 2 musyahadah, telu marifat. Lagu berat dong ini. Berat dong. Sekedang tiang jelasan ku tetama le kitab berikutnya, ndak terlalu belolo ini. Ya berat sana. Pertama muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun tempat kita. Yang kok nangan-nangano Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, dan dia menyertai kalian, aynama kuntum, dimanapun tempat kalian, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Dan Allah melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Itu berat. Maka pendiri tarekat Rifaiyah aranna Syekh Ahmad Rifai. Beliau juga salah seorang wali kutub pada saat itu setelah Syekh Abdul Qadir Jailani wafat, maka wali kutub itu berpindah kepada Syekh Ahmad Rifai. Nah, Syekh Ahmad Rifai sini seorang yatim. Beguru ya le pamanna. Pamanna ini seorang penganut tarekat yang dirintis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ketika ngajarnya sino, dia di samping pamannya, dia juga gurunya langsung, guru rohanina. Waktu ngajarna sino sampai tutup yang ngajarna, si jari-jari muridna tono iya Syekh Ahmad Rifai, kemudian anaknya sendiri ini pamanna, anaknya sendiri bareng ribuan murid nengkatna. Sehingga waktu nasi uzur, si toa pamanna sini uzur ya, Syekh Ahmad Rifai suruh nenggentina. Bahkan beliau mengatakan, ya gin jari penggentiku. Jadi khalifah kemursyidhan akan beralih kepada Syekh Ahmad Rifai. Ahmad Rifai sini yang kata, boleh merotes muridnya.
Apa ungkat protes ibekan dek nanak da beda tupi tunjuk jari mursyid masa ada buang anak dah karena mungkin bahasan ta masa ada buang anak dah lalu masa ini sekedar keponakan dah pina ada jadi mursyid kan. Jawabna si guruna, kemursyidan itu bukan ditunjuk dan dipilih oleh guru, tapi ditunjuk langsung oleh Allah melalui bisikan ilahiyah kepada mursyid atau guru itu. Jadi ndek warisan kemursyidhan ini, tetapi langsung Allah Ta'ala yang menunjuknya. Termasuk Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, itu le Jawa Barat ini, le Suryalaya ini. Nah, waktu yang ketus sekali, itu le Suryalaya sini sampai sekarang itu tidak menunjuk siapa yang jadi mursyidnya padahal anaknya kekah. Karena apa? Karena kemursyidhan itu bukan ditunjuk langsung oleh guru, tapi Allah Ta'ala yang menunjuknya, tapi melalui perantaraan guru. Bisikan batin dari Allah Ta'ala kepada sang guru menunjuk siapa yang akan menjadi mursyid. Siapa yang akan menjadi mursyid. Nah, keberatan terus ini jam anana, murid-muridnya si lain, kandek da pilih anak da jadi mursyid ganti ya, padahal anak da jama, terus bareng kita ngaji, lain doang ngaji, kan so Ahmad Rifai tunjuk da jadi mursyid karena dek naku nunjukna Allah Ta'ala langsung nunjukna ngangkatna jadi mursyid karena kah munde da pada sadu mungkin bahasa no munde da pada sadu ja kata kita ya munangano ka petang aku mungkin bahasa kasar no burung atau katakanlah bahasa tete manuk sembelih ya lentuk sindik narak sepolong manusia yang kita apalagi sekik manusia sepolong manusia yang kita ndak narak kan. Akhirnya nebar selapu muridna itu aningna ara aning gunung ara aning macam-macam aningna metan to si sepi ndak narak mau kita nah waktunya nyembelih manuk kini ara ya lalu tipa gawah si peteng sindik narak rani dengan ketu ngetuinna sepolong-polong manusia darah rani tonong kona sembelih ya. Arak ya tama tipa gua si binis. Denarak dengan rani ketong-ngetoinnya. Saya sana tonong kok sembelih ya. Arak yang nyembelihnya dengari no ketika pada tinduk makhluk manusia tinduk selapuna tonong kok sembelih. Macam mana nyembelih pokok untuk si sepi. Ketika nabue waktu pada waktu yang sudah ditentukan itu murid itu datang ya nyerahang manuk si sembelina ngabesena seke-seke ingkatna si guru cerita ngabesen seke-seke nah mungkin bahasa no kamu di mana kamu tempat nyembelihnya mungkin bahasa bagainya kak antam bento menyembelih ya tiang nyembelihna tok lentok si gauh peteng ndara dengan rani ketu saya saat tiang tonong kok tiang sembelihna dari iti manusia tonong kat terus bagus ingkatna datang malik guru murid seseki antam betul sembelih ya yang sembelih tiang ya le dalam gua si petang binis luwe jin we dedemit darak dengan rani ketuinnya saya saat tiang tonong kut yang sembelih ya bagus kadang lombo andang si guruna semalik si ketelu antam betul sembelih ya tiang sembelih tiangnya pas ketika nabi tinduk selepuk makhluk angin-angin darah beliwat karena tonong kok yang sembelih nah bagus. Pada akhirnya sana terakhir karena Syekh Ahmad Rifai ini ndek nara nyembelih manuk nah. Be kererennya si murid-murid si lain. Ndek nara taat Ahmad Rifai sini. Ndek nara pati guru no. Padahal guru no nyuruh itu nyembelih manuk no karena ya jadi nara nyembelih nah karena be kererennya karena akhirnya waktu ngatuana Syekh Ahmad Rifai makon bahasa kasar no anta bento anta kandeng sembelih ya bandit yang tongkot yang nyembelih ya karena itu aning tiang legawah patong mungkin kat sebatur si baru arang kita tiang waktu tiang gin nyembelih nah le dalam gua si bini si kenana batur baru no tono aning tiang arang kita tiang terus dingari no kok gin tiang nyembelih nah waktu nabe tinduk selapu manusia barang makhluk no harak kita tiang karena
Besaikeun kita anta angkatna mukun bahasana ajana ngana guruna. Saikeun kita anta Allah angkatna. Allah di naratindo, di narasepi langan segala pengawasan ke saksiangnya terus angkat guruna, ke saksiangna gitayang dirime pada selapu me angkat musak pesakasan. Mesana lulus le ilmu muraqabah angkatna. Nah, pada saksiang yang angkatna langsung beila muridna barang si lain ternyata esakna nangkep, esakna ngerasain kehadiran Allah dalam setiap tempat dan dalam setiap keadaan melalui yang namanya muraqabah. Kita aja kan sekat gati, nah sepi-sepi demen teh gati kan, nah nalue dan kota pacu-pacu angkunta, nah sepi aja lah, macam angkunta. Nah ini aran muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niki sekedi kajian tentang ilmu tasawuf.